mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami usir tengking anas sejat keluar dari ruangan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus bekerja dengan luasa di dalam ruang kebaktian ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan apakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara sekalian, apakah itu ibadah yang sejati? Di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen, tentulah kita setiap hari Minggu diberi kita oleh Tuhan untuk supaya beribadah pada Tuhan di gereja kita. Di mana di dalam Ibrani 13 mengatakan pada kita supaya kita jangan menghiraukan perkumpulan-perkumpulan ibadah kita. Supaya kita tetap setia dan saling mendukung satu dengan lain dalam persekutuan dalam Tuhan. Tetapi seperti biasanya setelah kita beribadah pada Tuhan dengan ibadah kita dengan hormat dan taat kepada Tuhan, demikian juga saudari setelah kita pulang ke rumah, kita pun tetap mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Dari pagi, dari Senin sampai dengan Sabtu dan Minggunya, di mana kita sebagai orang percaya tetap mempunyai relasi yang erat dengan Tuhan. Dan itulah disebut dengan ibadah yang sejati, saudara sekalian. Mari kita melihat dalam Alkitab pada hari ini. Apakah itu ibadah yang sejati? Yang pertama adalah supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai suatu korban atau offering yang hidup. Mengapa kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah, saudara? Dikatakan oleh Paulus di sini, yaitu karena kemurahan. Tujuan daripada ini adalah kemurahan daripada Allah, di mana Allah terlebih dahulu mengasihi kita dan Dia terlebih dahulu mengorbankan anaknya yang tunggal itu untuk datang ke dunia, mati di kayu salib bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Di mana Tuhan terlebih dahulu mengorbankan dirinya kepada kita dan menyelamatkan kita daripada dosa, sehingga kita semua bisa mendapatkan hidup yang kekal. Oleh sebab itu, karena Tuhan terlebih dahulu melakukannya bagi kita, baiklah kita juga mau mengorbankan hidup kita, tubuh kita kepada Tuhan. Saudara sekalian, demikianlah kemurahan Allah yang telah dinyatakan kepada kita, untuk kita juga mengorbankan tubuh kita sebagai suatu persembahan hidup kepada Tuhan. Nah, pada zaman dahulu agama-agama yang lain, mereka biasanya mempunyai suatu pendapat bahwa tubuh ini adalah suatu penjara bagi jiwa kita, di mana tubuh ini selalu ingin melakukan hal-hal yang jahat di dalam diri kita. Oleh sebab itu mereka memandang tubuh ini adalah sesuatu hal yang tidak baik. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita ini adalah tempat kediaman daripada bait Allah. Mari kita melihat 1 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai 20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20, di mana di sini dikatakan bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Demikianlah tubuh kita ini adalah baik Roh Kudus, tubuh kita ini adalah harus kudus adanya. Dan itu adalah suatu hal yang baik. Dan kita melihat seluruh tubuh kita, baik tangan, kaki, semua adalah baik. Dari ke atas kepala sampai kaki kita, itu adalah baik. Dan Tuhan Yesus juga satu-satunya orang yang berkata di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Ayat ke-8 sampai ke-10. Saudara, mari kita membacanya. Ibrani pasalnya yang ke-10, ayat ke-8 sampai ke-10. Di situ dikatakan demikian. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama itu ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah saudara sekalian, betapa mengagumkan bukan? Yesus hanya satu-satu yang mengatakan bahwa karena Tuhan telah memberikan tubuh kepadanya, sehingga dia bisa melakukan kehendak Allah. Saudara, betapa kagetnya saya membaca ayat ini di mana Yesus memakai tubuhnya ini untuk melakukan kehendak Allah. Di mana ayat ke-10 dikatakan di sini, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Apa itu saudara-saudara? Yaitu tubuh Yesus Kristus yang telah dipersembahkan di atas kayu salib bagi kita untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Sehingga kita yang seharusnya dihukum, tetapi Tuhan telah menggantikan kita dengan tubuhnya Yesus untuk melakukan kehendak Allah. Demikianlah saudara sekalian, tubuh kita dipakai untuk melakukan kehendak Allah. Saudara, itulah yang begitu ajaib dan luar biasa. Tubuh kita ini adalah baik Roh Kudus. Tubuh kita ini adalah kudus, dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dipakai untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah saudara, Tuhan Yesuslah satu-satunya orang yang melakukan ini. Tubuhnya dipersembahkan dengan sempurna untuk melaksanakan keselamatan bagi kita semua. Di mana Tuhan mengalami kesakitan dengan tubuhnya yang dicabut-cabut dan disalibkan di atas kayu salib. Saudara, kita telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di mana dengan harga yang lunas itu artinya dengan darah anak domba Allah. Anak Allah yang mengalirkan darahnya yang begitu berharga itu. Telah dicurahkannya bagi kita satu-satunya darah yang bisa menghapus dosa seluruh umat manusia, saudara sekalian. Mari kita menghargainya. Mari kita memakai tubuh kita, Tuhan, untuk memakai tubuh kita untuk dikorbankan, dipersembahkan untuk Tuhan, saudara sekalian. Mempersembahkan tubuh kita pada Allah adalah suatu mempersembahkan seluruh kemanusiaan kita secara utuh kepada Allah. Secara 100% kepada Tuhan. Tidak ada sisa sedikit pun. Itu mempersembahkan tubuh kita seluruhnya, saudara. Saudara, secara jasmani dan rohani. Di mana keseluruhan pribadi manusia kita, kehendak kita, emosi kita, pikiran kita, kemauan kita, kaki kita, tangan kita, seluruhnya dipersembahkan kepada Allah. Saudara, kita ini adalah milik Tuhan 100%. Dan bukan milik kita sendiri lagi. Maka Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39.
Saudara, seorang budak yang bekerja pada majikannya suatu hari datang kepada majikannya. Dan majikannya bertanya, apakah milikmu yang ada tersisa padamu? Maka dia berkata, saya masih mempunyai pakaian bajuku ini. Maka tuannya berkata, baju ini pun adalah milikku. Dan dia berkata, masih ada uangku sedikit. Nah, maka Tuhan mengatakan, uang ini adalah milikku juga. Dan dikatakan, saya masih ada pondok saya. Maka tuannya mengatakan, pondok ini pun adalah milikku. Dan apa lagi? Saya masih ada sisa sarung. Maka bosnya mengatakan, sarungmu pun itu adalah milikku. Dan engkau tidak punya hak apa-apa lagi terhadap dirimu sendiri. Semua itu adalah milikku. Demikian saudara, kita ini adalah milik Tuhan. Dan kita tidak ada hak lagi atas kehendak diri kita. Karena kita ini adalah milik, kita telah dibayar. Dan harganya telah lunas dibayar. Maka kita mempersembahkan tubuh kita sebagai suatu korban yang hidup. Maka saudara, di dalam hukum Taurat mengharuskan orang-orang Yahudi melaksanakan suatu sistem yang sempurna dari pengorbanan binatang-binatang untuk menebus dosa manusia. Dan untuk mengingatkan orang-orang akan konsekuensi daripada dosa-dosa mereka. Nah, pada para imam itu membunuh binatang tersebut, memotongnya dalam berbagai bagian dan menempatkannya dalam altar. Maka darah itu mengalir daripada altar itu dan menandakan bahwa dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Tuhan. Demikianlah saudara sekalian, di dalam perjanjian baru, korban binatang itu telah digantikan oleh korban Yesus yang sempurna itu. Yang telah mati di atas kayu salib bagi kita. Untuk menjadi korban, menggantikan kita. Menggantikan korban binatang dalam perjanjian lama yang adalah bayang-bayangan daripada yang akan datang, yaitu anak domba Allah itu. Di mana Yesus telah menjadi korban yang sempurna membayar hutang dosa-dosa kita. Maka upacara pengorbanan sudah tidak diperlukan lagi pada zaman ini. Di mana orang-orang Yahudi sekarang ini pun tidak lagi membakar korban yang mereka dibayar Allah. Karena bayar Allah sudah dibakar pada tahun 70 oleh Jenderal Titus. Di mana bayar Allah yang sempurna yang megah itu dibakar semua sampai hancur ludas. Dan barang-barang daripada bayar Allah sudah dibawa ke Roma. Demikianlah saudara sekalian bahwasannya orang-orang Yahudi sudah tidak lagi melakukan upacara itu di bait Allah. Dan saat ini Tuhan memerintahkan kepada kita untuk tidak mempersembahkan lagi kepada korban yang sudah mati, binatang yang sudah mati. Tapi tubuh kita yang hidup ini dipersembahkan pada Tuhan untuk dipakai untuk kemuliaannya. Bukan lagi korban yang mati, saudara. Nah, sewaktu kita masih hidup, sewaktu kita masih sehat, mari kita pakai hidup kita. Mari kita pakai tubuh kita untuk dipakai untuk dikorbankan, dipersembahkan pada Tuhan menjadi bau yang harum yang menyenangkan Tuhan. Sewaktu kita masih muda, baiklah kita melayani Tuhan. Menjadi guru-guru sekolah minggu, menjadi anggota paduan suara, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan di gereja, dimanapun kita berada, memanggil orang-orang untuk datang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Saudara sekalian, caranya bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Yaitu setiap hari kita meletakkan ke samping keinginan-keinginan daging kita, keinginan diri kita untuk mengikuti Yesus. Kita mengatakan tidak kepada dosa. Untuk mengatakan tidak kepada keinginan daging yang melawan Tuhan. Tetapi kita mengatakan iya kepada firman Tuhan. Kita mengatakan yes kepada kehendak Tuhan. Kita katakan no kepada hal yang melawan Tuhan. Dan meletakkan semua energi dan sumber-sumber daripada hidup kita, sumber-sumber segala yang ada di dalam
milik kita untuk dilakukan untuk pekerjaan Tuhan. Dan juga kita percaya kepada petunjuk-petunjuknya daripada firman Tuhan yang mengajar kita setiap hari di dalam hati kita, sanubari kita yang terdalam. Di dalam firman Tuhan yang mengajar kita setiap hari. Demikianlah ketaatan itu daripada hati itu jauh lebih penting daripada memberikan persembahan. Mari kita melihat 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, saudara sekalian, Tuhan lebih senang kepada ketaatan kita kepadanya, yaitu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai suatu korban yang hidup bagi Tuhan. Kita tidak lagi menunggu waktu kita tua, waktu kita sudah sakit-sakitan. Seperti seorang pendeta mengatakan pada waktu dia besuk jemaatnya, maka jemaatnya sudah sakit stroke dan dia berjanji, kalau doakan saya, kalau saya sembuh, maka saya akan melayani Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan tidak menyembuhkan dan tidak memberi kesempatan pada dia. Dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Demikianlah pada waktu kita masih sehat dan masih hidup, mari kita pakai hidup kita untuk Tuhan. Dan yang kedua adalah yang kudus. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-11, yang ke-12. Saudara sekalian, dikatakan di sini, Paulus mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosamu. Mari kita melihat Roma pasalnya yang ke-6. Roma 6 ayat 11 sampai 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara sekalian, persembahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan. Persembahkanlah segala yang ada di dalam anggota-anggota tubuhmu sebagai suatu senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Yang kudus dipersembahkan pada Tuhan sebagai sesuatu yang kudus, yang artinya yang dikhususkan untuk Tuhan dan yang dipisahkan daripada dunia ini, di mana Yesus berkata bahwa kamu ini bukan berasal daripada dunia, tetapi aku mengutus kamu ke dalam dunia untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Itu Yohanes 17. Kita memang ada dalam dunia, tapi kita bukan berasal daripada dunia. Kita berasal daripada Tuhan, tapi Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk menjadi saksi-saksinya. Dan yang ketiga adalah yang berkenan kepada Allah. Saudara, artinya apa? Yang dapat diterima kepada Allah. Atau well pleasing, yang sangat menyenangkan Allah. Paulus memanggil kita untuk mempersembahkan korban yang hidup, yang kudus, dan yang dapat diterima Allah. Tujuan daripada perbuatan-perbuatan orang Kristen itu adalah menyenangkan Allah. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Saudara, banyak orang yang ingin menolak Allah sejauh yang mereka dapat. Dan hanya membuat dia, Tuhan, itu menjadi marah. Demikianlah sama seperti anak kita. Mereka demikianlah seperti anak kita yang memaksa kita sampai kepada keluar batas dan membuat kita menjadi marah. Sampai kita marah dan mereka pun berhenti. Demikian sampai kita membuat Tuhan marah dan Tuhan mendisiplinkan kita dan kita pun berhenti untuk berbuat dosa. Saudara-saudara, itu adalah yang berkenan pada Allah itu apa? Itu menghindarkan segala sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan Dia. Dan mencari cara-cara untuk menyenangkan Dia. Membawa sukacita dan kesenangan kepadanya. Yaitu Tuhan sangat senang melihat kita taat kepadanya. Bagaimana caranya melihat Tuhan senang pada kita? Yaitu pada waktu kita, Tuhan membuat hati kita menjadi senang. Itu berarti Tuhan senang kepada kita. Nah saudara, mari kita membuat hati Tuhan menjadi senang. Mempersembahkan tubuh kita sebagai suatu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan pada Allah. Seperti seorang anak kecil pada suatu kebaktian sekolah minggu. Dan pada waktu persembahan dijalankan, maka anak ini melihat bahwa dia tidak ada uang untuk dipersembahkan pada Tuhan. Tetapi pada waktu korban kantong persembahan yang telah dijalankan, yang dibuat dari keranjang itu sudah selesai dan ditaruh di depan untuk didoakan, berdoa. Maka anak tersebut naik ke atas daripada kantong persembahan itu yang terbuat dari keranjang. Dan dia persembahkan hidupnya seluruhnya kepada Allah. Demikianlah saudara, Tuhan ingin kita juga mempersembahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Mari saudara sekalian, kita menyenangkan Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai suatu persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepadanya. Dan yang kedua, supaya kita jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu bisa dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Orang Kristen dipanggil untuk berbeda daripada dunia ini, dengan kata lain, supaya kita tidak ikut arus. Kalau orang dunia mencuri, mari kita tidak mencuri. Kalau orang dunia berbohong, mari kita berkata jujur. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau orang dunia menipu, mari kita jangan menipu. Kalau orang dunia berfoya-foya, menghabiskan uangnya untuk dirinya sendiri, mari kita pakai uang kita untuk melayani Tuhan. Kalau orang dunia melakukan hal-hal yang tidak senonoh, jangan kita mengikuti mereka. Kalau orang dunia mereka menyembah berhala, mari kita jangan ikut mereka. Itulah dikatakan supaya kamu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau orang dunia itu melacur, mari kita jangan melacur. Kalau orang dunia itu mereka dikatakan di sini berselingkuh misalnya. Tetapi baiklah kita setia kepada suami kita. Baiklah kita setia kepada istri kita, bagaimanapun keadaan mereka. Nah, maka berkat Tuhan akan jatuh kepada kita melimpah-limpah. Saudara, mari kita melihat Matius 5 ayat ke-28. Matius 5 ayat ke-28 mengatakan, Matius 5 ayatnya yang ke-28 berbunyi demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Selanjutnya, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu
dengan utuh masuk neraka. Nah, begitu serius Tuhan mengingatkan kita akan dosa itu. Orang Kristen diingatkan bukan hanya pada waktu kita berbuat dosa itu adalah dosa. Tapi pada waktu kita sudah di pikiran pun itu sudah ada dosa, kata Tuhan Yesus. Pada waktu kita berpikir itu sudah berbuat dosa belum sampai kita melakukannya. Maka dikatakan di sini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya. Maka tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, atau dengan kata yang berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Mengapa pikiran, saudara? Karena dikatakan tadi sini pikiran itulah yang akan menentukan perbuatanmu. Pikiran, apa yang kau pikirkan itu yang akan kau lakukan. Oleh sebab itu jauhkanlah pikir-pikiran yang tidak baik, pikir-pikiran yang kotor, pikir-pikiran yang merusak. Sebelum sampai ke dalam otak kita, kita sudah buang jauh-jauh. Seperti seorang pendeta mengatakan bahwa burung-burung di udara itu bisa saja terbang di atas kepalamu. Tetapi jangan membiarkan burung-burung itu bersarang di atas kepalamu. Nah, kita bisa mengusir burung itu. Kita mengusir burung itu supaya dia tidak bertengger di kepala kita. Demikianlah kita harus waspada dan hati-hati terhadap pencobaan. Dan kita harus menang terhadap pencobaan itu. Saudara, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi kita itu bisa diubah oleh pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu berkuasa dan berotoritas untuk mengubah hidup kita yang kotor ini menjadi bersih. Demikiannya Tuhan Yesus mengatakan, kamu telah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Dan firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Demikianlah Tuhan Yesus berkata, bahwasanya pada waktu dia berdoa, pada sebelum dia naik ke atas kayu salib dalam Yohanes 17 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, kuduskanlah mereka dengan kebenaran dan firman-Mu itu adalah kebenaran. Kita dikuduskan oleh firman Tuhan. Saudara, saya baru membaca Facebook dari teman saya mengatakan bahwa anaknya berkata padanya, "Mah, aku mau hidup tidak usah pakai otak, Mah." Maka mamanya berkata, "Mana bisa kita tidak hidup pakai otak? Udang saja ada otak." Biasa kita mengatakan otak udang. Tapi di dalam isinya itu adalah kotoran semua otak daripada udang itu. Demikianlah kita perlu otak kita itu perlu dibersihkan, ya. Isi otak kita dengan firman Tuhan. Maka otak firman Tuhan itu, otak kita itu akan sangat berguna dan sangat bermutu dan sangat membantu kita, otak yang baik itu. Maka kita perlu mencuci otak kita itu dengan firman Tuhan. Karena dengan otak kita berpikir dan melakukan segala sesuatu. Dan kita perlu memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Maka dikatakan di sini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga apa? Sehingga sebagai kesimpulannya, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kamu bisa menjadi orang yang bijaksana. Bisa dapat membedakan apa yang baik, apa yang tidak baik. Apa yang berkenan pada Allah, apa yang tidak berkenan pada Allah. Dan apa yang sempurna. Amin saudara sekalian. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa. Pada hari ini kami boleh mendengar firman-Mu yang mengajar kami untuk menjadi orang-orang Kristen Tuhan. Yang
setiap hari mempunyai ibadah yang sejati dalam hidup kita, di mana kita setiap hari mempersembahkan tubuh kami sebagai suatu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan padamu. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati, dan supaya kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi supaya kami berubah oleh pembaruan budi kami, sehingga kami bisa membedakan manakah kehendak-Mu, apa yang baik, yang berkenan padamu dan yang sempurna. Tuhan, ajarlah kami demikian menjadi orang-orang Kristen yang menjadi garam dan terang bagi dunia. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, dan biarlah Tuhan menolong kami untuk melakukannya. Dengar doa kami ya Bapa, dan sempurnakanlah khotbah hari ini, dan biarlah Tuhan, nama Tuhan yang ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin.